وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita masih di fatwa seputar anak. Idza kana lizaujati malun wazauju mu'sirun. Ini lagi nih kondisinya. Apabila si istri punya harta sementara suami sedang kesulitan, maksudnya kesulitan harta. Fahallaha ayunfiqa ala iyalin min maliha hadza. Apakah dia boleh menginfakkan hartanya tersebut untuk keluarganya? Ya. Menginfakkan ikhwah, mensedekahkan. Jadi si istri bersedekah kepada suami atau si istri berzakat kepada suami dan anak-anaknya. Apakah ini dibolehkan? Ya, kebetulan waktu itu ya qadarullah suami sedang pailit misalnya. Suami sedang bangkrut, tak punya lagi harta, sementara istri masih punya duit. Ya. Bahkan sudah sampai nisab misalnya, maka si istri boleh memberikan sedekah atas nama sedekah, bukan kewajiban, ya, sedekah. Atau kalau seandainya dia punya zakat, boleh dia berzakat untuk suami dan anak-anaknya. Hal ini ikhwah berdasarkan yustahabbu laha ayunfiqa ala auladi zawjiha as-sighar sawa'un kanu abna'ahuma aw abna'ahu faqat. Sangat dianjurkan bagi si istri yang dalam kondisi ekonomi yang bagus untuk memberikan nafkah infak kepada anak-anak suaminya yang kecil-kecil, baik itu anak-anak mereka berdua ataupun anak bawaan suami faqat, ya, aw abna'uhu faqat. Walaha bidzalika ajrun, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar kama fi sahihaini, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim min hadis Zainab, dari hadis Zainab imraati Abdullah bin Mas'ud, ya, sebagaimana hadis Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kuntu fil masjidi fa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku di masjid, aku melihat Nabi SAW. Faqala, dia berkata, tasaddaqna walau min hulikunna.
Di situ Rasulullah mengatakan, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian. Wa kanat Zainab tunfiqu ala Abdullah wa aitami fi hujriha. Dan Zainab pada waktu itu, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud, dia memberi infak, dia menafkahi Abdullah dan anak yatim yang ada di rumahnya. Faqalat li Abdullah, Zainab berkata kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud, sal Rasulullah SAW, ayujzi'u anni an unfiqa alaika wa ala aitami fi hujri minas sadaqah. Wahai suamiku, coba tanyakan kepada Rasulullah, apakah aku boleh mengeluarkan zakat atau sedekah untukmu dan untuk anak-anak yatim yang ada bersama kita? Begitu. Faqala, Abdullah Mas'ud mengatakan, sali anti Rasulullah SAW. Kamu aja yang tanya, jangan aku. Kamu saja yang tanya, jangan aku. Jadi Allahu alam kenapa Abdullah bin Mas'ud enggak mau, apakah dia malu atau gimana, Allahu alam. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu ikum, Zainab itu memberikan nafkah kepada dia, yang menafkahi, dia yang menginfakkan hartanya kepada Abdullah bin Mas'ud dan anak-anaknya. Demikian. Jadi Zainab ingin tahu apa sih, boleh apa tidak sih, bagaimana sih pahalanya, begitu. Tapi ternyata Abdullah bin Mas'ud enggak mau. Kata beliau, ya sali anti Rasulullah SAW. Kamu aja lah yang tanya, jangan saya. Fantalaqtu ila Nabi SAW, maka aku pun menghadap beliau, karena pasti masjid kan, mumpung beliau ada di masjid. Fadakhala fawajadtu imra'atan minal ansar alal bab. Oh, ternyata Rasulullah sudah masuk, sudah pulang berarti. Jadi di sini Zainab mendengar Rasulullah memberikan ceramahnya, menganjurkan kepada kaum wanita supaya berinfak. Nah, kemudian muncullah dialog antara dia dengan suaminya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya dia pun pergi ke rumah Rasulullah SAW, dan ternyata di sana fawajadtu imra'atan minal ansar alal babi hajatu hamidlah hajati. Dan ternyata di situ ada seorang perempuan, ya, yang sedang berdiri di depan pintu. Ternyata kebutuhan dia sama persis seperti kebutuhanku. Artinya apa yang akan dia tanyakan kepada beliau sama seperti pertanyaan yang akan aku ajukan kepada beliau. Famarra alaina Bilalun. Di saat itu lewatlah Bilal. Fakulna salin Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayujzi'u anni an unfiqa ala zawji wa aitami li fi hujri. Ya Bilal, tolong tanyakan kepada Rasulullah, apakah boleh aku memberikan infak untuk suamiku dan anak-anak yatim yang ada dan anak yatim yang ada di rumahku. Wa qulna la tukhbiru bina. Tapi ingat, jangan sebutkan bahwasanya kami yang bertanya. Gitu ya, mungkin malu juga lah mereka terhadap Rasulullah SAW. Ya Zainab mengatakan, tapi jangan bilang-bilang kami yang nanya ya. Nah, begitulah ya, sepertinya begini nih ceritanya. Fakulna la tukhbir bina. Tapi ingat, jangan kamu ceritakan bahwasanya kami yang nanya. Fadakhala, maka Bilal pun masuk. Fasa'alahu, lantas Bilal pun bertanya tentang pertanyaan yang diajukan Zainab tadi kepada Rasulullah SAW. Faqala, beliau mengatakan manhuma. Ternyata Rasulullah bertanya, memang siapa itu yang bertanya? Wanita yang bertanya itu siapa? Ya Bilal, manalah mungkin lagi berbohong di sini. Nggak akan mungkin dia berbohong kepada Rasulullah, dan nggak mungkin lagi dia merahasiakan siapa penanya. Jadi Rasulullah SAW bertanya, siapa memangnya? Siapa wanita yang bertanya itu? Manhuma, siapa dua orang wanita yang bertanya itu? Qala, kata Bilal, Zainab, namanya Zainab. Ayu Zayanib, Zainab yang mana? Zainab yang mana? Kan banyak nama Zainab, ikhwah rahimanallahu wa yakum. Anak Rasulullah juga ada yang Zainab, ya makanya Rasulullah bertanya Zainab yang mana. Jadi di Madinah itu banyak yang bernama Zainab. Emang Zainab yang mana yang bertanya? Kata beliau, qala imra'atu Abdillah, oh istrinya Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau boleh menjawab, ya na'am walahuma ajrul qarabah wa ajrul sadaqah.
Kata Rasulullah, betul. Kalau mereka melakukan itu, mereka memberikan nafkah, infak untuk suami dan anak-anaknya yang ada di rumahnya, maka mereka berdua, dua wanita itu memiliki dua pahala. Pahala sedekah, ya, pahala ajrul qarabah, pahala karena dia memberikan kepada kerabatnya, dan pahala sedekah atau zakatnya. Demikian ikhwah. Jadi dia dapat pahala. Ya, dia dapat dua pahala. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya khairus sadaqah ma kana ala dhahri ghani wa bada biman ta'ul. Sebaik-baik sedekah adalah apabila kebutuhan pribadi sudah terpenuhi, dan mulailah dari orang yang di bawah tanggung jawabmu. Baik. Setelah mereka siapa? Setelah mereka ya kerabat-kerabat terdekat. Makanya seorang yang mengeluarkan zakatnya dan diberikannya kepada kerabat-kerabat terdekatnya, atau dia mau bersedekah dan diberikannya kepada kerabat-kerabat terdekatnya, maka dia dapat dua pahala, ikhwah. Maka dia dapat dua pahala, yaitu pahala menyambung, mempererat silaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya. Yang kedua yaitu pahala sedekah. Sama seperti perempuan dua ini, Zainab dan satu orang perempuan tadi. Kata Rasulullah, kamu dapat dua pahala. Pahala sebagai kerabat, ya, pahala sebagai kerabat, kan senang suami diberi nafkah oleh sang istri, dan pahala sebagai dia telah memberikan sedekah. Jadi kalau dia berikan sedekah kepada orang yang jauh bukan kerabatnya, hanya dapat satu pahala saja. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi para istri boleh ya memberikan hadiahnya, memberikan infaknya kepada suaminya yang memang tidak mampu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, boleh. Jadi para istri kalau melihat suaminya memang enggak mampu, sudah pergi pagi pulang petang, ternyata dapatnya sangat minim, ya sudah bantulah dia. Kalau anti memang punya, kalau ibu memang punya pendapatan, bantulah secukupnya. Begitu, jangan pula bertahan, loh ini kan bukan kewajibanku bang. Ya walaupun aku punya duit juta-juta, tapi kan bukan kewajibanku memberi nafkah keluarga ini. Begitu, janganlah seperti itu ya. Kalau anti melakukannya, anti memberikan nafkah ataupun infak untuk keluarga anti, suami anti, anak-anak anti dapat dua pahala. Memang enggak wajib, memang tidak wajib ya, karena di sini sedekah. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Beda halnya dengan suami. Kalau suami itu nafkahnya nafkah wajib. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian ikhwah, fa fihi ma aidan an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Demikian juga disebutkan dalam kitab Bukhari Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, Ali ajrun, Ali, ini pertanyaan, Ali apakah untukku ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah wa innama hum bani, apakah aku dapat pahala kalau aku memberikan nafkah kepada anak-anaknya Abi Salamah, sementara dia kan anakku juga. Ya, sementara dia kan anakku juga. Faqal, kata beliau, anfiqi alaihim, silahkan kamu nafkahi, kamu nafkah, berikan nafkah, infakkan ke dia. Falaka ajrun man anfaqta alaihim, maka kamu akan mendapatkan pahala sesuai dengan berapa kadar yang kamu infakkan kepada mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi walaupun dia secara nasab bahwasanya dia anak kandungnya, ya, tapi secara kepemilikan sebenarnya dia adalah anak suaminya. Jadi suaminya lah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian ikhwah. Makanya ketika Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ada enggak pahala kalau saya mengafkahi, memberikan infak untuk anakku, untuk anak-anak Abi Salamah, untuk anak-anak Abi Salamah, padahal dia juga anak kandung dia. Nah, tapi begitu ikhwah fiddin, ini menunjukkan bahwasanya anak-anak itu punya ayahnya, ya. Anak-anak itu punya ayahnya, bukan punya ibu. Ya, seperti inilah. Boleh enggak apakah aku dapat pahala kalau aku memberikan infak kepada anak-anak Abi Salamah? Padahal dia kan anak dia juga. Wahum bani, padahal dia juga, mereka itu juga anak-anakku. Nah, demikian kata Rasulullah, iya. Ya, dari sini dapat juga kita ambil satu faedah bahwasanya anak-anak itu milik suami.
milik bapaknya, bukan milik ibunya. Nanti juga akan dibahas ini secara gamblang tentang itu anak milik siapa. Jadi intinya ikhwah, boleh seorang istri memberikan nafkah ataupun infak kepada suami dan anak-anaknya jika memang suami dalam kondisi kesulitan ekonomi. Jadi para istri jangan pelit juga ya kalau melihat suaminya ternyata memang dalam keadaan sulit.